Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ada kesengajaan. Ketika semua yang meninggal ini dites di lab, bukan diotopsi, dicek di lab forensiknya, ternyata apa yang terjadi? Semua yang meninggal ini mengandung dalam tubuh, cairan tubuhnya mengandung zat yang sama, zat racun berupa gas yang dimasukkan ke dalam rokok yang disebar di setiap TPS. Tujuannya apa? Untuk membuat mereka meninggal setelah tidaklah waktu yang lama, setelah 1 hari atau paling tidak 2 hari. Tujuannya apa? Agar mereka tidak memberikan kesaksian tentang apa yang terjadi. Saya Rahmat Baikuni dengan ini menyatakan saya bersifat kooperatif, ya, ikut menjalani pemeriksaan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Pertama tentang apa yang diberitakan kalau saya menyebarkan berita bohong terkait dengan kata-kata PPS yang diberikan. Itu saya hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial. Pertama, untuk laporan polisi sudah kita buatkan, ya, tepatnya pada tanggal 18 Juni ini 2019, penyidik dengan tim sudah melakukan kegiatan SOP untuk membuat laporan polisi dan kemudian meningkatkan menjadi proses baik dari awal penyelidikan sampai dengan saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja, Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondukturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Ki Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin, ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ PKI numplek di. Diproses sampai proses di pengadilan, jangan sampai ada perdamaian dan sebagainya, karena ini sudah berkali-kali, dan saya minta ini menjadi pelajaran bersama. Bolehlah kita itu mengkritik, bolehlah kita itu berbeda pendapat, tapi tetap dalam koridor kesopanan dan sebagainya. Pertama, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Barreskrim Polri, pada kepolisian yang telah bertindak cepat. Meskipun ini sebetulnya sudah sangat lama sekali, ya. Sudah begitu banyak pengaduan-pengaduan dari keluarga besar NU, dari Ansor, pengurus cabang NU di berbagai macam tempat. Kami Tenggarai Mersugi ini sudah sejak lama melakukan menyebarkan ujaran kebencian, tendensius sekali terhadap keluarga besar. Merasa dia, termasuk KJP segala macam, tahu banyak. Ini pajak ini luar biasa. Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya, otaknya sebenarnya awalnya Jokowi, serang aja. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni
1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Ya tentu kami dari pengacara saya akan mengadakan CK. Insya Allah CK akan dipersiapkan setelah Lebaran ini. Terhadap putusan Pengadilan Negeri ini, terdakwa mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jatim, dan Pengadilan Tinggi Jatim telah menjatuhkan putusan, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Karena pengkhianat rakyat kamu, Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi. Kayaknya banci tuh. Kalau ada kamu di sini, kalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah. Lagi itu, Smith itu. Bukan begitu. Ya, bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani. Presiden sama sekali tidak berintervensi atas persoalan hukum. Jadi kok seolah-olah dituduhkan, wah ini gara-gara Pak Jokowi. Ini salah. Hari Jumat sudah dilayangkan surat panggilan kepada Ustadz Habib Bahar Smith untuk rencana dimintain keterangan pada hari Senin ya di Bareskrim. Cara kami kooperatif ketika mendapatkan saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi dan saya akan ingin cintakan beliau baik saja, karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajir lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya itu nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh ingin meminta maaf dan cium tangan beliau. Jadi yang pertama yang mau saya garis bawahi bahwa itu bukan cuitan, itu bukan cuitan Twitter, bukan cuitan atau sesuatu yang sengaja diposting di cuitan Twitter, tetapi itu balasan komentar saya terhadap komentar pengguna Twitter lain yang berkomentar di akun Twitter saya. Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan LP B0677 Romawi 11 2020 Bareskrim Polri pada tanggal 27 November 2020 dengan pelapor saudara WWN warga NU. Modus operandi, tersangka mengunggah konten sara pada akun Twitter milik tersangka, yaitu @ustmaher @tuwailibi official. Sedangkan motif masih pendalaman. Barang bukti yang disita ada 4 buah handphone dan 1 buah KTP.